Halo pemadam kebakaran Indonesia, apa kabar? Luar biasa, apakah masih ada damkar di dadamu? Satu lagi tema yang akan kita bahas, kita akan kupas tuntas terkait wilayah manajemen kebakaran. Bagaimana wilayah manajemen kebakaran itu biasa disebut dengan WMK. Kita akan kupas tuntas pada sesi kali ini. Pantangin. Teman-teman, wilayah manajemen kebakaran adalah secara filosofis bahwa adalah suatu wilayah yang di dalam suatu wilayah tersebut sering terjadinya percikan api atau sering terjadi pembakaran, sehingga wilayah tersebut harus dibuat suatu sistem atau manajemen supaya agar wilayah tersebut terhindar dari bahaya kebakaran. Kalau ditinjau dari segi sejarah, bagaimana kata-kata wilayah manajemen kebakaran ini, WMK ini bisa timbul atau bisa muncul? Sebelum adanya bahasa wilayah manajemen kebakaran di Indonesia, maka di luar negeri, di Amerika mungkin yang sering terjadi kebakaran hutan, yang jauh dari layanan pemadam kebakaran, maka ada beberapa area hutan yang ada di Amerika sana, dibentuklah suatu manajemen wilayah kebakaran yang tidak hanya di dalamnya ada petugas pemadam kebakaran, akan tetapi ada beberapa stakeholder yang lain atau aparat-aparat yang lain yang bersama-sama menanggulangi kebakaran itu. Nah, kalau di Indonesia itu berawal dari wilayah manajemen kebakaran itu diungkapkan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, yang bagaimana kementerian-kementerian itu untuk melindungi lahan-lahan gambut, lahan kehutanan, yang di dalamnya sering terjadi pembakaran, sering terjadinya percikan api, dan sangat jauh dari layanan pemadam kebakaran terdekat, sehingga perlu dibentuk manajemen wilayah kebakaran. Kalau kita melihat pada tinjauan yuridis secara legal formalnya, bahwa untuk wilayah manajemen kebakaran di Indonesia itu diatur di Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2009. Nah, di situ bagaimana mengatur wilayah manajemen kebakaran yang terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok apa saja? Bahwa wilayah manajemen kebakaran itu ada 3 gelondongan besar. Ada 3 kelompok besar yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai syarat-syarat tertentu, sehingga dalam syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sehingga mampu untuk melindungi wilayah yang terjadi rawan kebakaran itu. Dibuatlah manajemen wilayah kebakaran. Untuk ketiga kelompok itu, yang pertama adalah manajemen proteksi kebakaran kota, sedangkan yang kedua adalah manajemen proteksi kebakaran lingkungan, yang ketiga adalah manajemen proteksi kebakaran khusus. Mari kita bahas satu persatu 3 unsur ini. Yang pertama terkait manajemen proteksi kebakaran kota, maka alat untuk terwujudnya manajemen di dalam suatu kota atau kabupaten disebut RISPK, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Nah, dalam IRSPK ini bagaimana dari instansi teman-teman menyusun terkait kebijakan, terkait pemetaan, terkait lokasi-lokasi pos pemadam kebakaran, jumlah personil untuk bagaimana mengcover dalam suatu wilayah itu. Nah, ditentukan dalam rencana induk sistem proteksi kebakaran. Nah, YSPK ini di dalamnya ditentukan. Nah, bagaimana contohnya kita dalam satu wilayah kota dan kabupaten ada 10 kecamatan, ada 100 kelurahan. Nah, ditentukanlah posnya di mana, ditentukanlah jumlah anggotanya berapa, unitnya mana saja, jenis unitnya, dan lain-lain. Nah, itu ditentukan di RSPK, sehingga dalam perencanaan anggaran ke depannya itu mengacu kepada rencana induk itu. Tidak serampangan kita mengadakan pos di mana, kantor sektornya di mana, tapi kita mengacu pada IRSPK itu. Dan juga kebijakan-kebijakan yang lainnya terkait bagaimana pengelolaan kebakaran yang ada dalam suatu kabupaten dan kota. Yang kedua, yang nomor 2 terkait manajemen proteksi kebakaran lingkungan. Alat untuk membentuk manajemen itu dalam suatu lingkungan, maka dibuatlah suatu alat
yang bernama SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan. Nah, jadi SKKL ini skupnya adalah dalam manajemen proteksi kebakaran lingkungan, kawan-kawan. Nah, tapi ada syaratnya. Dalam pembentukan SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan, dalam suatu wilayah lingkungan yang tidak terlayani oleh layanan pemadam kebakaran, maka dibuatlah sistem itu. Contoh, di daerah-daerah dalam suatu pemukiman yang sangat jauh dari pos pemadam kebakaran terdekat, mungkin layanannya 2 jam, 3 jam baru sampai ke desa tersebut. Maka desa tersebut yang terdapat manusia yang perlu dilindungi dari bahaya kebakaran, maka dibuatlah sistem ketahanan kebakaran lingkungan atau disebut SKKL. Jadi SKKL ini Pak dibentuk itu karena dalam satu wilayah lingkungan itu disebut dengan unprotected area atau area yang tidak tercover oleh layanan pemadam kebakaran. Maka dibentuklah sistem ketahanan kebakaran lingkungan. Nah, untuk membentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan ini untuk SKKL ada syaratnya Pak. Syaratnya itu adalah ada 3 syarat dibentuknya SKKL. Yang pertama adalah harus tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Contohnya ada APAR, ada hidran mandiri, atau ada alat-alat lain. Nah, yang kedua adanya FKK, Forum Komunikasi Kebakaran yang dibentuk dalam suatu desa tersebut. Contohnya ketua FKK-nya adalah ketua adat atau siapa yang dituakan di desa tersebut. Nah, yang ketiga adalah adanya relawan kebakaran. Nah, relawan kebakaran adalah masuk ke dalam skup sistem ketahanan kebakaran lingkungan atau di atasnya masuk ke dalam manajemen proteksi kebakaran lingkungan. Yang selanjutnya yang nomor 3, manajemen proteksi kebakaran khusus. Nah, di peraturan menteri ini diatur manajemen proteksi kebakaran khusus. Contohnya adalah dalam suatu kilang minyak besar, depo Pertamina. Nah, maka itu dibentuk manajemen proteksi kebakaran khusus, Pak. Nah, selanjutnya khususnya contohnya lagi adalah dalam suatu gedung yang berlantaikan 200 lantai contohnya, maka dibentuk manajemen proteksi kebakaran khusus yang turunannya nanti adalah MKKG, manajemen kebakaran gedung. Nah, kalau untuk seperti tadi yang saya sampaikan terkait contoh depo Pertamina atau gudang peluru dalam satu kawasan militer, maka dibentuklah di dalamnya rencana operasi. Nah, rencana operasi di dalamnya itu adalah turunan Pak dari sistem ketahanan kebakaran manajemen proteksi kebakaran khusus itu. Nah, dalam rencana operasi itu bagaimana penanggulangan kebakaran khusus dalam area-area khusus, depo Pertamina, gudang peluru, suatu kawasan pabrik yang luas yang dalamnya terdapat bahan-bahan berbahaya yang mengakibatkan suatu kejadian yang cukup luar biasa yang akan menimbulkan bencana, maka dibuatlah rencana operasi. Nah, rencana operasi tidak hanya sebatas rencana operasi Pak. Rencana operasi pun nanti diturunkan lagi menjadi rencana aksi. Nah, rencana operasi tidak hanya mengacu kepada manajemen kebakaran khusus saja, akan tapi rencana operasi pun harus mengacu kepada rencana kontingensi yang dibuat oleh provinsi, oleh gubernur. Nah, rencana operasi harus mengacu kepada rencana induk, mengacu kepada proteksi kebakaran khusus, manajemennya, dan juga harus mengacu kepada rencana kontingensi yang dibuat oleh gubernur yang diturunkan oleh kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ada rencana kontingensi, ada rencana operasi yang bersinggungan dengan manajemen proteksi kebakaran khusus. Nah, selanjutnya diturunkan lagi menjadi rencana aksi. Nah, itulah yang ketiga, manajemen proteksi kebakaran khusus. Demikian terkait pembahasan yang cukup singkat, padat, terkait manajemen wilayah manajemen kebakaran WMK. Ya, teman-teman mungkin bisa sumbang saran atau komentar, menambahkan materi lain terkait wilayah manajemen kebakaran. Nah, kita akan bahas lagi di komentar
Nah, selanjutnya tema yang berikutnya terkait rencana operasi. Tema berikutnya rencana operasi, bagaimana menyusun, bagaimana membuat rencana operasi. Kita pantengin terus channel ini supaya kita tercerahkan, terbuka wawasan kita bagaimana seorang petugas pemadam kebakaran harus paham bagaimana dari mulai planning, perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana pra-pelaksanaan. Kita harus buka mindset kita sebagai petugas pemadam kebakaran. Maka tema berikutnya adalah rencana operasi. Kita akan bahas kembali. Pantengin terus kawan-kawan.